Betina liar dari Yaman. Karya Brojomusti. Betina liar yang wajahmu serupa dewi bersinar di depan cermin membuat dunia terpesona. Namun hati, hati itu busuk, tertutup rapat dalam selimut kebencian yang tebal. Kau berbicara tentang negeri ini dengan lidah yang manis namun beracun. Jokowi perusak negara katanya. Tapi apakah kau tahu, betina liar, apa yang benar-benar merusak? Itu adalah kebodohan yang kau sebarkan. Kau mengutuknya tanpa tahu apa yang telah dia hadapi. Tanpa peduli tentang darah dan air mata yang tumpah, kau lebih suka berteriak di belakang layar, seolah dunia ini adalah panggung milikmu. Kecantikanmu? Itu hanya lapisan tipis. Untuk menutupi kebusukan dalam jiwa yang gelap, kau menilai orang dengan satu sisi, mengabaikan usaha dan pengorbanan yang tersembunyi. Jokowi merusak negeri? Betina liar. Siapa yang merusak lebih dahulu? Bukankah itu kamu yang terus menggali lubang kebencian dengan kata-kata tajam seperti pisau, namun tak ada yang kau bangun selain kehancuran? Kau menganggap dirimu lebih tahu, lebih paham, lebih bijaksana, padahal kau hanya seorang pengamat yang berteriak tanpa peduli pada fakta yang ada. Betina liar, cantikmu hanya sementara. Sama seperti kebencianmu yang akan pudar dengan waktu. Kau terlalu sibuk menuding, terjebak dalam dunia khayalan yang kau ciptakan sendiri. Dan ketika kau melihat dirimu di cermin, apa yang kau lihat? Cantik, tentu, tapi kosong seperti pikiranmu yang tak pernah membuka hati. Jokowi, perusak negeri, betina liar, cobalah berhenti melihat dunia. Dengan mata yang penuh kotoran, kau tak akan pernah mengerti kebaikan jika hatimu masih terkungkung dalam keangkuhan. Betina liar. Judul yang langsung menampar bahkan sebelum bait pertama dibaca. Sebuah sapaan yang bukan sekadar satir, tapi pembuka jalur tembak. Bukan karena tak sopan, tapi karena ada yang terlalu nyaman bersembunyi di balik topeng moral, sementara mulutnya tak berhenti menyemburkan racun ke arah pemimpin negeri. Cantik, katanya. Jelita, katanya. Tapi hati, busuk seperti daging basi yang disemprot parfum mahal. Puisi ini bukan sekadar bait-bait puitis, ini pisau lipat berlapis kata. Diselipkan dalam senyum, tapi menusuk di dada mereka yang merasa. Mari kita bedah satu persatu dan lihat sejauh mana kemunafikan itu dipoles agar tampak elegan. Betina liar yang cantik jelita, bersinar bak bulan di tengah malam kelam. Namun hatimu, terlalu gelap, seperti langit yang menelan cahaya. Bait pembuka ini menyajikan ironi yang telanjang. Di permukaan, ia tampak memesona. Ibarat bulan di tengah gelap malam, tapi puisi ini tak tertipu. Ia langsung menyisir balik kecantikan itu dan menunjuk sisi gelapnya. Hatimu gelap, katanya. Bukan karena malam, tapi karena pilihanmu sendiri untuk membenci terang. Metafora langit yang menelan cahaya, bukan pujian. Itu tudingan tajam. Bahkan terang pun tak betah berada di jiwamu. Kau berbicara tentang negeri ini dengan lidah yang manis namun beracun, menghujat, mencaci, mengutuk tanpa henti, menilai presiden yang kau anggap perusak negeri ini. Ini bagian favorit bagi siapa saja yang muak melihat mereka yang hobi jadi komentator politik dadakan dengan moral compang-camping. Lidah manis, tapi racunnya level naga. Katanya peduli negeri, tapi yang keluar cuma cercaan, hinaan, dan fitnah murahan. Presiden dianggap perusak negeri? Hebat! Tapi ditanya bukti, jawabannya, feeling saya saja. Luar biasa. Bait ini bukan sekadar kritik, ini tamparan untuk mereka yang tak punya kontribusi apa-apa, kecuali membuat keruh kolak. Kau bilang Jokowi merusak semua yang baik, tapi apa yang kau lakukan selain menebar kebencian? Dengan mata yang hanya melihat cacat, mengabaikan kebaikan, menggali kesalahan. Nah, ini bagian pembongkar kebiasaan. Mengabaikan 1000 kebaikan hanya demi menyorot satu titik cacat. Hebatnya, semua dikemas dengan narasi atas nama rakyat. Padahal yang diperjuangkan cuma ego pribadi. Ini jenis manusia yang melihat gelas setengah isi dan berteriak, negara ini haus, padahal airnya belum diminum. Matamu hanya mencari yang salah, hatimu tidak tertarik pada yang benar. Klasik. Betina liar, cantik luar dalam wajah, tapi busuk dalam jiwa yang penuh amarah. Apakah kau tak sadar? Dunia ini bukan hanya milikmu.
Kau berdiri di atas yang rapuh dengan segala hinaan. Lihat, puisi ini tak menyentuh fisikmu. Justru diakuinya, kau cantik. Tapi cantik tak menyelamatkan siapapun dari kritik kalau isinya kotor. Bait ini menampar lembut tapi dalam, dunia ini bukan hanya milikmu. Maksudnya, ya berhentilah berkoar seolah opini pribadimu adalah kebenaran semesta. Kau hina dari podium yang rapuh, berteriak keras, tapi tak sadar bahwa panggungmu retak dan suaramu sumbang. Apa yang kau harapkan dari setiap cemoohan? Apakah kebencianmu akan menyembuhkan dunia? Atau justru kau hanya menambah kekosongan dalam hatimu? Hingga tak ada lagi ruang untuk cinta atau kebaikan. Ini bukan pertanyaan. Ini sindiran dengan bentuk pertanyaan. Yang disebut di sini bukan hanya apa yang kau lakukan, tapi untuk apa? Apakah membenci pemimpin itu menyelamatkan bangsa? Atau justru kau sedang menambal lubang kosong dalam hatimu sendiri, supaya hidupmu terasa lebih penting? Sialnya, betina liar ini lebih suka membenci daripada memahami. Dan dari situlah kehancuran dimulai, bukan dari istana, tapi dari hatimu yang kering dan penuh jelaga. Kita lanjut kupas isi puisi betina liar dengan pisau kata yang lebih dalam, lebih sinis, dan makin tidak memberi ruang bagi kepalsuan berkedok opini pribadi. Kita sudah bicara soal kecantikan yang palsu, kini kita masuk pada bagian puisi yang mulai menguliti keberpura-puraan si betina liar saat dia merasa diri paling tahu, paling pintar, dan paling patriotik. Padahal kontribusinya nihil selain jadi penyebar ujaran sakit hati. Kau menganggap dirimu lebih tahu, lebih bijak dari segala arah, tapi kau hanya berdiri di menara gading, meneriakkan kebencian dari jarak aman. Nah, inilah potret klasik si komentator lantai 2. Gaya bicara meyakinkan, padahal fondasinya cuma potongan berita dan desas-desus grup WhatsApp. Dia merasa bijak, merasa kritis, tapi tak pernah turun ke medan juang. Menara gading yang dimaksud, itu dunia maya yang nyaman, tempat dia merasa jadi pahlawan tanpa risiko. Semua bisa dia hina dari kejauhan, semua dia salahkan dari kenyamanan kursi empuknya. Ini bukan kecerdasan, ini pengecut yang dibalut gaya elegan. Kau bukan pembawa kebenaran, hanya suara sumbang yang teriak paling lantang, membuat gaduh tanpa arah, lalu merasa paling berjasa setelahnya. Sindiran ini tajam dan tepat sasaran. Kau kira dengan berteriak lantang, orang akan percaya? Tidak. Yang keras bukan selalu yang benar, tapi si betina liar ini memang suka tampil heboh. Teriakan kosongnya mengisi ruang digital tiap hari, membuat gaduh. Lalu ketika ada yang menanggapi, dia mengaku teraniaya. Hebatnya lagi, dia menganggap itu bentuk perjuangan. Padahal cuma nyampah pakai kutipan motivasi yang dipelintir. Kau terlalu sibuk menuding, terlalu malas melihat utuh. Kau cari celah dari bayang-bayang, tapi takut melihat cermin sendiri. Ini bagian yang menohok. Semua orang punya kaca, tapi tidak semua berani berkaca. Si betina liar ini jago cari salah, bahkan dari siluet sekalipun. Tapi ketika diminta melihat dirinya sendiri, langsung kabur. Kenapa? Karena di balik dandanan indah dan tutur katanya yang sok intelek, tersembunyi ketakutan bahwa dia cuma manusia biasa yang tak punya kontribusi nyata selain menghakimi. Sindiran ini menusuk karena mengungkap fakta bahwa kadang suara paling bising datang dari jiwa yang paling takut terlihat apa adanya. Betina liar, cantikmu hanya sementara, sama seperti kebencianmu yang akan pudar dengan waktu. Tapi jejak racun yang kau sebarkan akan tumbuh menjadi bisik-bisik generasi bingung. Ini klimaksnya, puitis tapi sadis. Kecantikanmu akan luntur, dan kebencianmu, itu pun akan mati. Tapi yang mengerikan justru racunnya. Kata-katamu yang memutarbalikkan fakta, menyudutkan pemimpin hanya karena tak sesuai selera pribadimu, akan meninggalkan bekas. Anak-anak muda yang belum paham konteks, bisa saja termakan oleh narasi palsu yang kau sebarkan. Dan kau tetap merasa benar, padahal kau sedang jadi agen kekacauan yang dibungkus pendapat pribadi. Jokowi, perusak negeri, betina liar, siapa yang merusak lebih dahulu? Bukan dia yang membangun di tengah badai, tapi kau yang menari di atas reruntuhan sambil menertawakan nyala api. Selesai sudah pembantaian elegan lewat puisi ini. Kalimat pamungkas ini bukan cuma bantahan terhadap fitnah. Ini konfirmasi bahwa yang benar tetap akan terlihat bahkan dari tumpuk